itu eh, harus ditaati, tidak harus ditaati. Hanya beberapa hal saja yang harus ditaati. Apa? Yaitu jima dan keluar rumah. Kalau seorang suami kok meminta eh, istrinya untuk melayani dia dari sisi istimta atau jima, maka wajib bagi seorang istri untuk melayani. Kecuali min udhrin, karena uzur. Apa saja uzurnya? Bisa jadi karena sakit, ya. Bisa jadi karena sedang haid. Nah itu atau bisa jadi karena sedang ihram, bisa jadi karena sedang puasa siang-siang, puasa wajib ya. Kalau puasa sunnah pun itu harus izin ke suami. Mas, besok saya mau puasa ya, gitu. Kalau suaminya kok bilang nggak usah di sini karena memang mau apa namanya, siapa tahu saya besok pengen dan seterusnya. Nah, itu istri nggak boleh puasa sunnah gitu. Atau ya kalaupun puasa sunnah kok di suami suruh batalin ya batalin gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi bisa jadi karena sakit atau karena sedang haid atau nifas gitu ya, atau karena sedang ihram atau juga karena sedang berpuasa atau sedang iktikaf dan seterusnya. Pokoknya yang memang halangan yang syar'i yang diperbolehkan. Sakit atau uzur-uzur yang memang jelas lah gitu ya. Oke. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Nah, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ar-rijal qawwam, pemimpin. Yang mana pemimpin itu wajib untuk ditaati di sini. Dia memiliki kekuatan untuk memaksa, ya, katakanlah seperti itu ya, maksudnya untuk mengikat. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu melebihkan laki-laki atas sebagian yang lain atau atas wanita. Dan karena mereka, laki-laki itu, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ya, karena memang laki-laki yang punya kewajiban untuk menafkahi dan seterusnya, maka yang wajib ditaati adalah si laki-laki. Ustadz, berarti kalau yang nafkahi perempuan, nggak harus taat dong sama suami. Ya, nggak kayak gitu. Ya. Meskipun yang menafkahi itu perempuan, ya tetap wajib untuk taat kepada suami dalam hal-hal seperti ini. Ya, dari awal kenapa kok dia mau tidak dinafkahi? Kenapa kok dia malah menafkahi? Gitu ya, kenapa kok dia malah menafkahi? Oke, ya tinggal ya udah kalau kalau kamu tetap maksa saya untuk hal-hal ini, ya sudah saya berhenti untuk menafkahi. Ya paling kayak gitu ya silahkan berhenti untuk menafkahi karena memang bukan kewajiban si istri. Kemudian yang berikutnya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin." Kalaulah aku itu adalah seorang yang memerintahkan, ya, kalaulah aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Maka aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Nah, ini saking saking tingginya prioritas suami. Itu adalah bahkan kalaupun disuruh sujud itu kalau bolehlah seorang itu kok sujud kepada orang lain, yaitu yang paling pantas untuk bersujud adalah istri terhadap suaminya. Kemudian ayyuma mra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapapun wanita yang meninggal dalam kondisi suaminya ridho, ia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apalagi? Jima. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi. Ketika suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, falam ta'tihi, kemudian tidak datang, fabata ghadbana. Ya. Kemudian suaminya itu tidur dalam keadaan marah, kesel alaiha kepadanya, la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Maka akan dilaknat oleh para malaikat sampai subuh atau sampai pagi harinya. Nah, ini karena memang ini sebuah ketaatan yang wajib untuk ditaati. Tapi tidak semuanya akhirnya. Ya, jangan di diartikan bahwasanya nanti masak ya harus, kemudian kalau suami butuh diambilin minuman terus istrinya bilang entar dulu dan seterusnya, ya itu enggak harus, di situnya tidak. Tapi untuk jima dan keluar rumah ini memang satu yang harus ditaati oleh pihak istri.
La yahillu limra'atin an tamna'a zawjaha walau ala dhahri qatabin. Tidak boleh bagi seorang istri menolak permintaan suaminya, yaitu untuk berjima, meskipun saat berada di atas punggung unta. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan dalam kondisi apapun gitu ya, yang mungkin tidak terlalu ideal juga gitu, itu si perempuan tidak boleh untuk menolaknya, ya kecuali dengan udzur-udzur tadi. Kalau ada udzur-udzur ya tidak masalah. Kemudian dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, anna imra'atan atathu, bahwasanya ada seorang perempuan mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat ma haqqu zauji ala imra'atihi, faqala apa hak suami atas istrinya, maka Rasulullah menjawab, alla takhruja min baitihi illa bi'idnihi, jangan keluar rumah kecuali atas izinnya. Wa in fa'alat, ketika dia maksa, la'anat hal malaikatu, malaikatul ghadabi wa malaikatur rahmati hatta tatuba au turaja'ah. Qila wa in kana zaliman, qala wa in kana zaliman. Ya, apa hak suami atas istri? Hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah tidak keluar dari rumah kecuali atas izin suaminya. Jika ia melakukannya tanpa izin suami, maka ia akan dilaknat oleh malaikat, ya, kemarahan dan malaikat rahmat sampai ia bertobat atau pulang kembali. Rasulullah lalu ditanya kembali, meskipun suami itu zalim? Ya, meskipun suami itu zalim. Ya, meskipun suami itu zalim bukan berarti itu justifikasi bagi dia untuk keluar sembarangan. Ya kalau memang suaminya zalim, minta cerai. Minta cerai kepada hakim, ngadu ke hakim. Ya hakim, terjadi KDRT seperti ini, saya tidak dinafkahi dan seterusnya. Saya minta untuk diceraikan. Ya, maka si hakim akan memanggil si suami, kemudian diinterogasi, diinvestigasi. Kalau memang benar, hakim bisa memutuskan untuk hal itu. Ya, ini ketika memang terjadi ketidakridhoan, menolak hal-hal tadi itu akan menjadi suatu dosa jika tidak ridho. Si suami tidak ridho. Tapi kalau si suaminya kok mengizinkan atau keluar rumah yang memang sudah diizinkan, ya, insya Allah sih kalau cuma keluar ke pasar nyari sayur kayaknya nggak apa-apa, atau yang sudah biasa dan biasanya tahu, nah itu yang nggak harus izin-izin juga. Intinya bahwa ketika dia tahu kok keluar rumah, ketika suami itu tahu bahwa istri keluar rumah kok tidak marah, gitu ya, maka tidak masalah. Tetapi kalau marah, kira-kira bakal marah, nah itu bisa menjadi masalah. Nah, keluar rumah itu tentu tidak hanya fisik saja, nah, tetapi bisa dikiaskan kepada hal yang lain. Keluar di rumah di sini kan nanti dia akan terekspos oleh orang-orang lain, dia akan bertemu dengan orang-orang lain dan seterusnya, maka ini bisa dikiaskan kepada ya katakanlah media sosial kita, ya. Seorang istri boleh enggak pajang foto atau update status atau bermuamalah dengan siapa, chat dengan siapa dan seterusnya, ya itu tergantung suaminya seperti apa. Kalau suaminya kok tidak ridho dia memasang apa dan seterusnya gitu, maka ya bisa jadi ini masuk ke dalam keluar rumah tanpa izin. Itu bisa jadi masuk seperti itu. Nah, tetapi kalau ya udah nggak apa-apa gitu, toh sudah disortir sama suaminya, yang ini boleh, yang ini nggak boleh, yang ini boleh dan seterusnya, ya sudah berarti sudah mendapatkan izin, maka ini tidak masalah. Nah, ini mungkin zaman dulu ya nggak ada ya medsos seperti itu, tapi untuk zaman sekarang kan ya esensi dari keluar rumah itu kan itu terekspos sama orang lain. Nah, di media sosial juga terjadi hal yang sama, maka ya harus hati-hati, gitu ya. Harus benar-benar menjaga kalau bagi perempuan-perempuan ini mau apapun itu kira-kira harus mendapat persetujuan suami. Ya maksudnya mempertimbangkan kira-kira suami marah nggak ya? Kalau suami kok tidak ridho, wah ini jadi bahaya. Tapi kalau oh ya kayak gini nggak apa-apa kok dan seterusnya, maka ya masalah. Ya asalkan memang tidak satu hal yang apa yang hukumnya haram ya, tidak membuka aurat dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menjaga amanah. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang perempuan itu sebagai pemimpin atau penjaga di atas rumah, suaminya dan anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan setiap dari kalian adalah pemimpin dan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Jadi ketika masalah rumah,
ketika suami pergi dan istri di rumah, maka kewajiban istri adalah menjaga amanah itu semua. Ya menjaga amanah itu tidak harus yang disapu, dipel dan seterusnya, tidak harus seperti itu. Ya pokoknya jangan sampai ada hal-hal yang bisa menyebabkan suami itu nanti marah gitu ya. Misalnya dia memasukkan orang-orang yang memang tidak ia sukai, baik cowok ataupun cewek gitu. Dan seterusnya. Ya pokoknya di situ itu adalah wilayahnya suami dan istri itu harus menjaga amanahnya suami. Ya pokoknya harus kalau di rumah ya rumahnya dijaga lah. Jangan kita pakai hal-hal yang memang tidak seharusnya dan seterusnya. Fa'amma haqqukum 'ala nisaikum fala yuti'na furushakum man takrahuna wa la ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Adapun hak kalian atas istri-istri kalian adalah melarang mereka untuk memasukkan orang lain yang tidak kalian sukai untuk masuk rumah kalian. Nah, intinya ini suatu amanah, menjaga amanah. Hartanya suami ya dijaga, rumahnya suami ya dijaga, siapa saja yang bisa mengakses juga itu atas izin suami gitu ya. Ketika ditinggal dan seterusnya, siapa dia boleh bertemu siapa, dia tidak boleh bertemu siapa dan seterusnya, itu atas sepersetujuan dari si suami. Tapi kalau masalah kayak nyapu, kayak ngepel dan seterusnya, itu bukan kewajiban istri. Ya walaupun bukan kewajiban suami juga gitu ya, karena emang ya nggak harus dipel. Kalau emang males ngepel, ya udah nggak usah dipel, nggak apa-apa gitu. Tapi intinya kalau suami sampai sampai maksa istri untuk ngepel, itu seorang istri tidak wajib untuk mentaati, karena itu bukan kewajiban istri. Apalagi kok si istri malah nyuruh suaminya, itu nggak bener lagi gitu ya. Kalau maksa, tapi kalau suaminya mau ya nggak apa-apa. Ya, kan namanya juga rumah tangga kan pasti seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah diperlakukan baik oleh si istri. Ya, jadi memperlakukan baik itu tidak hanya kewajiban suami kepada istri, tapi juga kewajiban istri kepada suami. Ya, walaupun dengan cara yang berbeda tentunya, karena memang laki-laki dan perempuan itu ya punya punya apa ya pendekatan yang berbeda. Kalau perempuan mungkin lebih ke perasaan, laki-laki lebih ke logika dan seterusnya. Itu kan beda-beda gitu ya. Makanya ya perlakukan suami itu dengan baik. Jangan kok ibaratnya playing victim terus. Apapun yang terjadi pokoknya salah suami gitu. Pokoknya saya pengen ngambek supaya suami saya bingung, supaya suami saya merasa bersalah semua. Kayak gitu-gitu kan kadang seperti itu gitu ya. Perempuan ingin sekali diperhatikan sampai harus seperti itu. Ya sesekali nggak apa-apa lah gitu ya. Namanya juga perempuan gitu ya, pengen dimanja dan seterusnya. Tetapi kalau berlebihan ya kasihan suami juga. Bisa jadi nanti masuk ke dalam perbuatan yang dosa. Ya, karena kadang memang suami itu sepinter-pinternya suami. Ini kalau kata siapa tuh namanya dulu ketua PBNU Mbah Hashim Muzadi yang punya Al Hikam di Depok itu, beliau orang yang sangat luar biasa. Beliau bilang begini, sepinter-pinternya dokter bahkan profesor itu ketika dibentak sama istri itu sudah langsung IQ-nya langsung turun, langsung hilang semua, langsung bodoh, ngeblank semua, itu ilmunya hilang semua. Nah ini makanya seorang istri ya jangan ngebentak suami gitu kan ya. Itu suami gitu. Suami saja ngebentak istri ya enggak boleh. Apalagi kok istri membentak suami. Ya kecuali untuk hal-hal yang memang prinsip yang suatu yang haram dan seterusnya. La tu'zi imra'atun zaujaha fid dunya. Jangan sampai seorang istri itu menganiaya suaminya di dunia. Illa qalat zaujatuhu minal huril ain, kecuali nanti istrinya yang berupa bidadari di surga dia akan berkata, kalau perempuan di dunia kok menganiaya atau menyakiti si suami, nanti di akhirat itu bidadarinya udah ngetek, udah bilang la tu'zihi fatal qatalakillah, jangan sakiti dia gitu ya. Allah akan memerangi kamu gitu ya. Sesungguhnya dia adalah pendatang untukmu, fa inna ma huwa indaka dakhilun yushiku ayyufariqaki ilaina. Karena dia itu aslinya pendatang kepada kamu, hampir saja meninggalkan kamu dan untuk datang kepada kami. Nah, ibaratnya jadi kamu tuh udah dibela-belain, dia tuh mau tetap stay sama kamu, tapi kok masih dibentak-bentak. Hampir saja dia itu pergi meninggalkanmu dan mau mendatangi aku, hurun ain gitu. Nah, tentu ini kan jadi satu hal yang mungkin membuat cemburu perempuan ya, maka jangan terlalu dibentak-bentak. Suami itu ya disayang lah gitu.
jangan diambekin terus gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi harus diperlakukan baik. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adhar 'ala rijali minan nisa. Kadang malah tidaklah aku tinggalkan masa setelahku sebuah fitnah yang lebih besar daripada fitnah wanita atas laki-laki. Ini banyak sekali artinya. Bisa jadi ya fitnah wanita itu sebagaimana sekarang ya banyak banyak di media sosial banyak foto-foto yang tidak benar tentang perempuan dan seterusnya yang buka aurat, mengumbar aurat dan seterusnya, itu juga merupakan sebuah fitnah. Nah, fitnah yang lain adalah ketika di luar sana si suami banyak dapat godaan yang luar biasa, sedangkan di rumah dia diperlakukan tidak baik, sehingga di rumah nggak kerasan, dia malah lebih kerasan sama yang di luar, yang tidak halal gitu ya. Sama yang haram dia senang, sama yang halal emang bikin nggak senang, emang bikin nggak betah. Nah, ini kan jadi tambah-tambah begitu ya. Jadi pendorong suami untuk melakukan hal-hal yang memang nanti jatuh ke haraman gitu. Makanya istri harus menjaga suaminya supaya tidak terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan. Nah, kalau memang tidak cukup satu, ya istri harus bagaimana caranya si suami ini tetap bisa menyalurkan keinginannya, tetapi tidak terjadi ke dalam hal-hal yang diharamkan. Katakanlah seperti itu. Karena memang suami itu kan satu hal, atau ya istri juga sih, ibaratnya dia dibesarkan oleh bapak ibunya, disekolahkan oleh bapak ibunya. Bapak ibunya sudah puasa sekian banyak gitu ya, sudah menahan keinginan-keinginannya untuk menyekolahkan anaknya, membesarkan anaknya dan seterusnya dan seterusnya. Tiba-tiba ketika dia sudah kerja, sudah mulai mapan, sudah bisa membiayai diri sendiri dan punya uang lebih untuk mungkin transfer ke rumah, tiba-tiba nikah, punya kewajiban baru. Malah kok ngebiayain istri yang notabene dia orang lain, yang kenal juga baru berapa hari dan seterusnya. Nah, ini kan harus coba bayangin. Kalau mungkin yang sudah punya suami gitu ya, atau nanti ketika sudah punya suami, ini bagi perempuan karena memang masih hak suami ya. Coba bayangin ketika suami itu tidur. Dia itu siapa? Saya tidak punya ibaratnya jasa apapun kepada dia, tapi dia mau banting tulang untuk menghidupi saya dan anak-anak gitu. Ya minimal saya dulu lah. Nah, ini kan satu hal yang perlu direnungi. Supaya apa? Ya supaya ketaatan kepada si suami itu lebih tinggi lagi. Oh iya ya, memang saya harus taat. Kenapa? Ya dia bertanggung jawab atas saya. Padahal dia itu sudah dibesarin sama orang tua. Harusnya orang tua menikmati hasilnya. Ternyata malah sibuk dengan mengurusi saya. Ya karena memang keluarga utama dari seorang laki-laki yang wajib dia nafkahi dan seterusnya itu ya istri dan anak-anaknya. Itu pertama, itu harus dulu. Sebelum nanti ke orang tua, dan ya kalau saudara-saudara sih tidak ada kewajiban ya. Nah, tapi sebelum ke orang tua itu ya wajib untuk menafkahi dirinya dulu, setelah itu menafkahi istri dan anaknya, baru nanti ke orang tua gitu. Itu secara hierarki ya, walaupun semoga kita semuanya bisa menafkahi semuanya gitu ya, bisa menafkahi orang-orang yang memang kita harus nafkahi. Nah, oke, perlakuan baik. Kemudian hak suami yang berikutnya adalah mendidik istri saat nusyuz. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahun fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Kaum laki-laki itu adalah mungkin bagi wanita, oleh karena Allah melebihkan sebagian dari kalian, yaitu laki-laki, atas wanita, dan karena laki-laki itu menafkahi sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suami tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan melakukan nusyuz itu ya tidak taat atau melakukan hal-hal yang apa sih namanya dosa begitu ya, dia buka aurat dan seterusnya, tidak mau taat ke suami dan seterusnya, maka nasihatilah mereka. Pertama nasihati dengan kata-kata, ya, dengan kata-kata. Kalau enggak mempan, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah, belum dulu nih, fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji. Kok lompat ya? Kemudian kalau tidak
taat, maka wahjuruhunna fil madhaji. Maka pisahkanlah mereka dari tempat tidur. Atau ya didiemin dulu. Didiemin sampai dia mau. Sampai dia itu sadar dan sampai dia itu minta maaf dan menyesal. Ya. Dan di muhajaroh di sini bukan ditinggal, ya sudah ditinggalkan di rumah terus si suaminya pergi, bukan seperti itu, tetapi dipisah tempat tidurnya. Nah, masih dalam satu rumah tetapi dipisah tempat tidurnya. Kalau sampai ditinggal banget ya itu sudah kelewatan. Wadribuhun, bahkan silahkan pukul mereka jika memang itu diperlukan. Tetapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan, yang tidak memberikan bekas, yang tidak memberikan trauma, tetapi mendidik. Ya, tetapi mendidik. Ya, misalkan ya pokoknya di bagian-bagian yang tidak sakit lah, jangan yang pas tulang-tulang banget gitu. Jangan tulang, jangan kepala gitu ya. Jangan pas apa sih namanya? Bawah dengkul itu apa namanya? Nah, itu tulang kering kayak gitu itu kan sakit banget. Jangan di tempat-tempat yang memang seperti itu. Ya pukullah apa? Mungkin telapak tangannya atau mungkin ya apalah gitu ya yang kira-kira nggak akan membekas, yang tidak akan menyakiti, yang dagingnya tebel gitu. Nah, itu pukul saja jika itu memang diperlukan. Tentu di sini perlu apa ya, kebijaksanaan, perlu kearifan dari seorang laki-laki untuk mengetahui batasannya. Jangan sampai memukul gara-gara emosi, tapi memukul karena memang ingin memberikan pelajaran. Ya. Nah, kenapa kok diperbolehkan untuk memukul? Ya karena untuk memberi peringatan bahwa nususmu, ketidaktaatanmu kepada si suami itu satu hal yang sangat tidak dibenarkan di dalam syariat. Bahwa yang kamu lakukan itu memang benar-benar satu hal yang sangat dilarang oleh syariat, sehingga syariat pun menyuruh untuk memukul. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebagaimana sholat kan, anak kecil umur 10 tahun kok diperintah nggak mau sholat, itu pukul aja. Ya, bukan karena supaya dia sakit, bukan karena itu Islam mengajarkan kekerasan kepada anak, bukan, tetapi untuk menunjukkan kepada anak bahwa meninggalkan sholat itu satu hal yang sangat luar biasa salah, sehingga gara-gara meninggalkan sholat kamu boleh dipukul. Ya. Dan ini juga harus dipahami oleh bapak ibu, ya, bagi orang tua. Meskipun dia sangat sayang sama anaknya, tidak pernah tega sama anaknya, tetapi untuk masalah sholat harus berani, harus tega. Niatkan lillahi ta'ala untuk mendidik anak ini supaya faham bahwa sholat adalah satu ibadah yang sangat penting, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian yang berikutnya, mandi janabah. Seorang suami berhak untuk memaksa istrinya mandi janabah kalau dia malas-malasan. Katakanlah begini, mandi janabah atau mandi besar itu kan bisa jadi dari nifas, bisa jadi dari haid, bisa jadi dari berjima. Kalau dari nifas dan haid itu kaitannya dengan jima. Jadi seorang suami itu tidak boleh menjimai, paling tidak ini menurut jumhur ulama, tidak boleh menjimai istrinya ketika istrinya itu sudah berhenti darahnya, sudah nggak haid lagi, tapi belum mandi, itu nggak boleh. Harus berhenti darahnya, kemudian mandi, setelah itu baru boleh untuk digauli. Maka seorang suami kalau misalnya sudah nunggu, udah libur berapa hari, kok si istri nggak mandi-mandi, males, dan seterusnya, itu suami berhak untuk memaksa dia. Nah, itu ketika kaitannya dengan haid dan nifas. Atau dengan mandi janabah setelah berhubungan, itu suami juga berhak untuk memaksa dia mandi janabah karena itu berkaitan dengan sholat. Ya, supaya sholat, gitu. Jangan terus malas-malasan sholat gara-gara janabah. Baik, kemudian ada hak untuk melakukan bepergian bersama. Jadi kalau diajak suami ya maulah gitu kan ya, karena emang itu hak suami kepada yang wajib dilaksanakan seorang istri. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahadu mahramin wa la tusafirul mar'atu illa ma'ati mahram. Dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Nah, jadi hak seorang suami juga ketika suami mau pergi, maka dia berhak untuk mengajak istrinya, dan istrinya ya harus mau gitu ketika memang tidak ada uzur yang menjadikan dia harus tinggal. Kemudian yang berikutnya adalah memperbaiki akhlak. Nah, ini tentu
ya kepada siapa saja sebenarnya, ini dari suami ke istri, dari istri ke suami, ke anak, ke orang tua dan seterusnya, itu ada kewajiban untuk itu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jamb wa binis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya intinya kita harus selalu memperbaiki berdakwah kepada siapapun, terutama adalah bil aqarib. Kita dakwah kepada yang dekat-dekat, ya, kita memperbaiki istri kita memperbaiki anak-anak kita, bahkan kita memperbaiki orang tua kita. Kalau memang ya tentu kita punya sisi negatif, punya sisi positif gitu ya. Dan orang tua kita atau anak dan istri kita pasti juga punya sisi positif dan sisi negatif. Maka ya kita saling melengkapi, apa yang bisa saya berikan, dan apa yang bisa saya ambil dari mereka, ya saya ambil. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebagaimana sebuah ayat, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini. Jadi memperbaiki akhlak istri itu juga menjadi haknya suami. Kemudian yang berikutnya, hak istri yang wajib dikerjakan oleh suaminya. Yang pertama adalah dari sisi materi. Di sini ada materi, ada non materi. Yang materi contohnya apa? Yaitu pertama mahar. Wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Kita sudah bahas kemarin bahwa mahar hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib, bukan rukun nikah, tapi wajib nikah. Maka ya hak pertama istri secara materi, secara finansial itu adalah mahar. Kemudian yang berikutnya adalah nafkah. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Wajiblah suami yang mampu untuk memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi ya memang sih takarannya seperti apa itu kembali kepada kebiasaan. Ya kira-kira kalau zaman sekarang itu berapa gitu ya. Ada yang mengatakan cukup 1 mud beras untuk atau 1 mud makanan pokok seharinya. Zaman dulu itu, ya, di zaman Imam Syafi'i, di zaman ulama-ulama salaf itu ya cukup makanan pokok. Udah dibeliin gandum, ya sudah, itu dimakan. Nah sekarang kalau masak beras doang, itu kan kayak satu hal yang tidak umum di masa sekarang. Maka ya kewajiban itu ya tidak hanya cukup untuk makan nasi, ya, tetapi harus ada ya lauk dan seterusnya. Kalau memang mampu. Tapi kalau tidak mampu, ya semampunya. Kalau memang tidak mampu juga suami dan istrinya kok masih rela bersama dia, nggak apa-apa mas, kita susah pokoknya bersama. Nggak penting kita itu susah apa senang, yang penting saya sama mas itu sudah satu kebahagiaan yang luar biasa. Nah, udah kalau emang sudah seperti itu ya sudah aman gitu kan ya. Tapi kalau si istri kok, ternyata kamu nggak bisa menafkahi saya, sudah saya minta cerai. Itu sah, itu boleh. Seorang istri minta cerai gara-gara suami tidak bisa menafkahi. Walaupun ya masa gitu banget ya, kalau perempuan kok gitu banget, dikit-dikit langsung minta cerai gara-gara nggak bisa, ya suaminya juga pasti dikit-dikit cari yang lain kan gitu ya. Kurang lebih pastinya seperti itu. Jadi antara suami sama istri itu harus saling memberikan efek ketergantungan. Seorang suami itu jangan biarkan istri mandiri, pokoknya gimana caranya bikin istri itu tidak bisa hidup atau ibaratnya tidak bisa kecuali bergantung sama kita. Jadi sangat bergantung sama kita. Sebagaimana si istri ya memperlakukan suami sampai-sampai dia tuh pokoknya kalau nggak ada saya dia akan kelimpungan dan seterusnya. Nah, itu cara bagaimana kita mempertahankan satu sama lainnya. Yang sini narik gitu ya, pokoknya berusaha supaya dia tidak pergi, yang ini juga dengan cara seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya, non materi adalah jima. Apakah istri itu memiliki hak untuk dijima? Jadi kalau istri minta apakah harus dipatuhi gitu ya. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan, dan istrimu punya hak atas dirimu. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Kalau menurut mazhab Maliki ya sama sebagaimana suami, istri juga wajib diiyakan. Ya kalau suami kok si istri kok minta ya sudah. Suami kok mampu gitu ya, dalam keadaan yang memang ya bisa melaksanakannya ya harus dilaksanakan meskipun yang minta istri, dan itu tidak masalah sama sekali. Perempuan meminta terlebih dahulu itu tidak masalah sama sekali, justru malah itu salah satu trik untuk memanjakan suami seperti itu gitu ya. Tiba-tiba ngasih surprise seperti itu dengan katakanlah meminta kepada suami, itu menjadi satu
satu treatment tersendiri buat si suami. Selain dia harus mentaati ketika memang suami mau. Kemudian dalam mazhab Syafi'i kewajiban itu ada, tetapi cukup sekali seumur hidup saja. Itu sekali seumur hidup. Ya, ini menurut pandangan mazhab Syafi'i karena hadis tadi ya, wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Ya, ada kewajiban untuk istri ya yang dibebankan kepada suami dari sisi jima. Maka karena perintahnya mutlak seperti itu, ya berarti cukup sekali melakukan seorang suami sudah sudah menjalankan kewajiban. Ya walaupun ini had wajib ya, batasan wajib ya, tapi saya kira sih tidak terjadilah yang seperti itu. Kalau mazhab Hambali mengatakan sekali setiap 4 bulan, minimal 4 bulan sekali. Karena ada kalau tidak salah hadis Umar atau siapa gitu ya, bertanya, kalau perempuan itu kira-kira paling lama ditinggal sama suami itu tahannya berapa bulan? Nah itu 4 bulan lah gitu. 3 bulan atau 4 bulan gitu, 4 bulan gitu ya. Saya 4 bulan, kalau sudah 4 bulan sudah tidak kuat. Udah, berarti kewajibannya adalah 4 bulan sekali. Minimal itu minimal. Kemudian yang berikutnya ya diperlakukan baik. Ya. Hak seorang istri juga diperlakukan dengan baik. Ma'asyiruhun bil ma'ruf. Harus secara baik. Ma'ruf itu artinya sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan. Uruf itu kan adat kebiasaan. Ma'ruf artinya adalah ya yang baik menurut kebiasaan kita. Kira-kira perlakuan suami ke istri itu yang baik di sekitar itu yang seperti apa? Apakah dengan cara membelanjakannya dengan yang banyak, atau cukup dengan kata-kata yang lembut, atau apa? Ya pokoknya menurut budaya kita itu baik, itu sudah wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Oke. Kemudian yang berikutnya harus adil. Nah, adil itu hanya terjadi ketika memang memiliki istri lebih dari satu. Dari Aisyah, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu fayadilu wa yaqul. Rasulullah itu ketika membagi jatah istri-istrinya itu fayadilu, pasti adil, wa yaqul, kemudian dia berdoa, Allahumma hadza qasmi fima amliku. Ya Allah, inilah pembagianku atas hal yang aku miliki. Maka janganlah cela, fala talumni fima tamliku wala amlik. Tetapi jangan celah aku ya Allah atas apa yang engkau miliki tetapi tidak aku miliki. Kemudian apa? Yakni qala al-qadhi, yakni al-qalba wa hadza fil adli baina nisa'i. Maksudnya adalah masalah hati, dan maksud adil di sini adalah adil kepada istrinya. Nah, maksudnya apa? Ya Allah, ini adalah pembagianku. Ketika Rasulullah membagi kepada istri-istrinya, oh kamu sekian, kamu di hari apa, dan seterusnya, itu harus adil, harus sama, gitu kan ya. Kemudian setelah itu Rasulullah itu berdoa, ya Allah, ini adalah pembagianku kepada istri-istriku. Dan sudah berusaha untuk adil. Fima amlik, saya ya sebisa saya adalah ini. Yang saya miliki, kemampuan yang saya miliki adalah sampai ini, yaitu memberikan keadilan secara zahir, ya. Jumlah harinya ya harus disamakan, jumlah nafkahnya juga harus disamakan, dan seterusnya. Ustaz, tapi kalau harus sama, yang punya anak 5 sama yang punya anak 2 masa disamakan? Kan anaknya pun sudah beda. Nah, ini adalah nafkah buat istri, bukan buat anak. Jadi ya nafkah istri, nafkah anak ya nafkah anak. Ya meskipun akhirnya diserahkan ke istrinya juga, ke ibunya juga, ya nggak masalah gitu ya. Oh ini buat anak 5, ini buat kamu. Oh ini buat anak 2, ini buat kamu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nafkah istri dengan nafkah anak itu dua hal yang berbeda, karena memang yang wajib menafkahi anak itu bukan istri, tapi bapaknya, kan gitu. Kemudian fala talumni fima tamlik wala amlik. Jangan cela aku ya Allah untuk urusan yang aku tidak memiliki tetapi engkau memiliki. Maksudnya dalam masalah hati jangan cela aku ya Allah, karena masalah hati itu tidak bisa dikontrol, hanya engkau yang bisa mengontrolnya. Maka saya sudah berusaha secara zahir untuk berbuat adil, cuman masalah hati tentu pasti ada kecenderungan ke salah satu, atau mungkin ya pokoknya pasti ada ketidakseimbangan, dan itu pun bisa jadi muakkad. Ya untuk awal-awal mungkin ke A, tapi kadang-kadang ke si B. Kadang-kadang ke A, kalau moodnya lagi baik ke A, kalau moodnya lagi nggak baik ke B, atau mungkin lagi musim dingin ke sini, lebih senangnya ke sana gitu ya. Tapi kalau lagi musim panas ke
si B dan seterusnya. Itu kan mut-mutan, tapi yang jelas di luar mood, di luar perasaan hati itu harus adil. Masalah hati ya nggak akan pernah bisa adil gitu ya. Kalau dalam ayatnya itu fatadharuha kal mu'allaqah gitu kan ya. Ya memang tidak akan bisa adil, walan ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Ya, kamu tidak akan pernah bisa adil antara perempuan-perempuan kalian walau harastum, meskipun kamu berusaha semaksimal mungkin. Nah, di sini maksudnya adalah masalah hati. Man kana lahu imra'atani yamilu ila ihdahuma, barang siapa yang memiliki dua orang istri, kemudian ia cenderung kepada salah satunya alal ukhra, atas yang lainnya, jaa yaumal qiyamati ahadu syiqqaihi ma'il, maka dia akan datang atau akan bangkit di hari kiamat dalam keadaan pincang ya. Salah satu bagian itu pincang, miring gitu. Nah, itu ketika seorang suami kok tidak adil kepada istrinya. Nah, ini kejadian biasanya ketika nikah siri untuk yang kedua atau pernikahan yang kedua dilakukan secara siri, sehingga lebih banyak di istri pertama tapi nyolong-nyolong kepada istri kedua. Itu tentu satu hal yang tidak adil. Nah, kalau sudah terlanjur kejadian seperti itu ya bagi perempuan ya kalau bisa sih apa ya? Ya kalau bisa nggak usah terjadi lah. Mendingan kayak gitu aja, nggak usah terjadi karena perempuan pun pasti tidak menginginkan. Dan poligami pun hukumnya adalah hukum asalnya adalah khilaful aula atau bahkan makruh. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah dijaga kehormatannya. Seorang perempuan atau istri itu harus dijaga kehormatannya oleh si suami. Salasatun qad harramallahu alaihimul jannah, ada 3 golongan orang yang akan Allah haramkan baginya surga. Mudminul khamri, yaitu orang yang suka mabok, wal'aq, dan orang yang durhaka kepada orang tuanya, wadayyuth, dan orang yang dayyus. Apa itu dayyuth? Alladzi yuqirru fi ahlihi al-khabath, yaitu orang yang merestui kemaksiatan yang dilakukan oleh keluarganya, atau yang di sini lebih spesifik adalah istrinya. Istrinya tidak pakai jilbab, istrinya bermuamalah dengan laki-laki lain dan seterusnya, atau malah bahkan dieksplorasi untuk dijual istrinya, gitu ya. Dijual di sini tidak harus dijual secara makna hakiki ya, tapi dijual maksudnya di foto-foto ya, dimasukkan Instagram, nanti dapat followers banyak, nanti bisa endorse dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dieksploitasi oleh suaminya sendiri, itu nanti suaminya yang akan terkena, ya suaminya tetap pasti ikut. Tetap istri suaminya pasti akan ikut. Kemudian yang berikutnya, dipenuhi kebutuhan primernya. Dari Muawiyah al-Qushairi, qala qultu ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih? Apa hak istri dari seseorang? Apa hak istri salah satu di antara kita darinya? Qala an tud'imaha idza tu'imta. Ya, kalian memberi makan dia ketika kalian makan. Wa taksuha idza tasaita, dan kalian dan berilah mereka pakaian ketika kalian punya pakaian. Maksudnya ketika kalian berpakaian, ya istri kalian harus berpakaian juga. Wala tadribil wajha, jangan pukul wajah. Nah ini tadi ya, boleh mukul tapi jangan pukul wajah. Kalaupun harus mukul karena nusyus, pukullah tetapi di tempat-tempat yang kira-kira tidak akan meninggalkan bekas, tidak akan meninggalkan aib, ya tidak diketahui kecuali hanya oleh berdua saja dan seterusnya. Wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Wala tuqabbih, dan juga jangan kamu burukkan di dirinya. Oh, dasar kamu gini. Pokoknya diburuk dikata-katain. Jangan sampai kalian mengata-ngatain istri kalian. Ya, lelet banget kayak kebo misalnya atau apalah gitu ya. Dikata-katain seperti itu pasti akan menyakiti istri, dan namanya istri itu, perempuan itu adalah orang yang sangat bagus memorinya, terutama masalah-masalah seperti ini. Pernah disakiti sekali saja dia akan ingat seumur hidup. Walaupun ya mungkin sudah bisa berdamai, sudah bisa move on dan seterusnya, tetapi ketika disakiti lagi dia pasti akan kembali ingat masa lalunya. Oh, dulu udah pernah gini dan seterusnya. Itu pasti akan keinget semuanya. Oh, dulu dia pernah kasar sama saya pas kayak gini. Dia pernah kayak ini, pernah ini. Padahal setelah itu dimaafin lagi. Oke, bahagia lagi. Tapi nanti kejadian lagi, pasti akan ingat semuanya lagi dan seterusnya. Itu perempuan. Maka bagi laki-laki harus benar-benar memahami ini. Ya, jangan sampai menyakiti hati perempuan.
Gitu. Ya memang ya harus sabar-sabar juga sama perempuan. Perempuan pasti punya sisi itunya. Nah, laki-laki itu adalah orang yang benar-benar bisa ngomong perempuan, yang benar-benar bisa mengerti perempuan dan seterusnya. Ya, laki-laki yang jantan itu yang tidak tidak bukan orang yang menang terhadap perempuan, tapi justru laki-laki yang gentle itu adalah orang yang bisa ngalah dengan perempuan. Nah, bukan yang memenangkan perempuannya, yang menang debat, menang argumentasi dengan si perempuan gitu ya, bukan apalagi kok fisik gitu ya, tetapi malah yang bisa ngalah ya, bisa sabar dan seterusnya. Dan ya siapa tahu itu kok menjadi ibadah gitu kan ya. Karena memang kadang ibadahnya suami istri itu ya banyak gitu ya. Kadang kalau pas lagi akur, ibadahnya adalah nyenengin istri. Ya, nyenengin istri makan di restoran mahal, terus kemudian beliin apa gitu ya, beliin lipstik, beliin tas dan seterusnya. Itu ibadah, tapi mahal, butuh modal. Ya, kadang malah Allah ngasih kita ibadah yang gampang. Apa? Istri marah, ya sudah kita sabar. Itu ibadahnya kita, malah gratis, nggak usah bayar apa-apa. Nah, kadang seperti itu. Wala tahjur illa fil bait. Dan janganlah kamu tinggalkan dia kecuali di dalam rumah. Maksudnya tinggalkan di sini untuk memberikan pelajaran. Tadi kan wahjuruhunna fil madaji, dan pisahkanlah atau tinggalkanlah dia di ranjangnya. Maksudnya kasih dia pelajaran, diamkan dia gitu kan ya. Tetapi jangan sampai kita meninggalkan dia itu ngasih pelajaran itu sampai ditinggal pergi keluar. Ya kalau pergi keluarnya karena dinas, karena memang ini nggak masalah. Tetapi kalau ngambek-ngambekan sampai ditinggal keluar rumah itu tidak boleh. Itu tidak boleh sampai segitunya. Baik, ini adalah hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oke, baik, kita lanjut kepada 10 adab berjima. Ini ilmu ya. Innallaha la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu akan sebuah hak, kebenaran. Jadi kita juga membicarakan ini dari sisi ilmu, dari sisi fikih. Pertama, ketika seseorang hendak berjima itu ada doanya, yaitu membaca bismillah dan juga berdoa, lau anna ahadahum idza arada ayyatiya ahlahu, ketika seseorang ingin mendatangi istrinya, qala bismillah, maka bacalah bismillah, Allahumma jannibna syaitan. Nah, apalinlah ini, apalin. Bismillah, Allahumma jannibna. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan, wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dan juga jauhkanlah setan itu dari apa yang engkau akan rizkikan kepada kami, maksudnya anak. Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abada. Kenapa? Karena kalau ternyata setan setan. Kalau ternyata kok dia diberikan rezeki oleh Allah berupa seorang anak kepada dia, maka pasti setan tidak akan pernah bisa mengganggunya selama-lamanya. Ini maksudnya apa juga ya, intinya kita pada berjima adalah mendahuluinya dengan berdoa. Kemudian yang berikutnya adalah adabnya tidak menghadap atau membelakangi kiblat, sebagaimana kalau kita sedang di kamar mandi ya, sedang melakukan buang hajat, itu kalau bisa jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Terutama kalau di tempat terbuka. Kalau bukan jimaknya, tapi maksudnya buang hajatnya. Kan kalau zaman dulu ya buang hajat itu di tempat terbuka, bukan di toilet atau apa. Di zaman Nabi mana ada toilet? Toilet umum tidak ada, karena air aja susah. Maka kalau mau buang hajat kemana? Ya ke padang pasir, ke tengah padang pasir, nyari yang sepi, bahkan unta pun nggak ada, udah cari yang agak menurun sedikit, agak lembah sedikit, gitu ya. Udah di bawah supaya nggak kelihatan. Kemudian yang berikutnya, bercumbu terlebih dahulu sebelum berjima. Namanya mula'abah. Ini di sini insya Allah 17 tahun semuanya ya. Nggak ada yang umur di bawah 17 kan ya. Jadi nggak apa-apa gitu maksudnya kita bahas-bahas yang seperti ini. Ya ini cukup ilmu saja ya. Cukup ilmu saja, cukup sampai di sini saja, di tulisan saja, jangan kemana-mana. Pokoknya yang laki-laki ataupun yang perempuan fokus ke layar, fokus ke tulisan. Jangan kemana-mana pikirannya. Cukup untuk ilmu saja. Bercembu terlebih dahulu atau mula'abah, karena sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muwaqa'ati qabla al mula'abah. Rasulullah itu melarang
untuk muwaqa'ah melakukan jima sebelum sebelum berjumbu terlebih dahulu. Ya karena ini pasti nanti akan akan ada hak yang tidak tertuntaskan. Pasti istrinya pasti akan ketika seperti ini merugikan istri lah, intinya merugikan perempuan. Maka laki-laki harus mengerti. Kemudian yang berikutnya, adabnya, etikanya adalah juga ejakulasi secara bersamaan. Rawa Anas radhiyallahu anhu marfu'an, "Idza jama'a ahadukum ahlahu falyasduqha, tsumma idza qada hajatahu qabla an taqdiya hajataha fala yu'jilha hatta taqdiya hajataha." Jika seorang di antara kalian menyetujui istrinya, maka lakukan dengan baik. Kemudian jika ia telah mendapatkan hajatnya sebelum istrinya mendapatkannya, maka janganlah mempercepat diri hingga istrinya mendapatkan hajatnya. Ya pokoknya kalau bisa bareng, kalau tidak ya pokoknya gimana caranya lah gitu. Gimana caranya supaya si istri juga nyaman. Jangan sampai egois sendirian. Mungkin ini masih belum tergambar ya buat teman-teman ya. Tergambar sih. Ya paham lah gitu ya, meskipun ya enggak paham-paham amat, tapi suatu saat pasti akan paham. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam selimut. Rawa Utbah bin Abd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ata ahadukum ahlahu falyastatir wa la yatajarrada tajarrudal airaini. Bahwasanya jika seorang di antara kalian mendatangi istrinya maka falyastatir. Ya, maka bertutuplah atau menggunakan satir gitu ya di dalam selimut atau apa, meskipun ya pastinya tidak ada orang, pastinya di ruang tertutup, tetapi jangan kemudian terlalu vulgar tanpa ada itu gitu ya, karena ya Allah itu lebih berhak untuk dimalui gitu. Allah itu lebih berhak untuk kita bersikap malu kepadanya dibandingkan siapapun. Nah, dan Allah Maha melihat ya, meskipun ketika ditutup pun masih melihat, tetapi minimal itu sebagai bentuk adab kita, penghargaan kita, etika kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya tidak bersuara gitu ya, maksudnya yang nanti menimbulkan fitnah dan seterusnya yang terlalu akhirnya menjadikan orang terfitnah gitu ya, menjadikan orang membicarakan dan seterusnya. Kemudian nih satu lawan satu. Maksudnya ini kalau yang memang punya dua istri atau lebih gitu ya. Qala Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yukrahu lirrajuli wad'u zaujatihi bihadrati amatihi aw darratiha. Dibenci atas seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya bersamaan dengan budaknya atau dorrohnya. Dorroh itu maksudnya madunya. Madunya itu maksudnya ya madunya gitu ya. Itu dimakruhkan, bahkan ada yang mengatakan diharamkan, tidak boleh seperti itu, ya harus satu-satu. Nah, ini kalau dalam mazhab Hanafi ya cukup dimakruhkan saja. Kemudian yang berikutnya, adab yang berikutnya adalah berwudu atau mandi jika hendak mengulangi. Idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada ay ya'uda falyatawadda. Jika seorang di antara kalian sudah mendatangi istrinya, selesai dan hendak mengulanginya lagi, maka berwudulah terlebih dahulu. Minimal wudu. Tapi kalau mau mandi juga nggak apa-apa. Tapi minimal wudu terlebih dahulu. Dan wudunya ini, Ustaz, wudu bukannya ibadah lah. Kan dia berhadas besar. Emang sah wudunya. Nah, wudu di sini bukan wudu untuk menghilangkan hadas. Tetapi wudunya wudu ya ritual. Pokoknya setelah seperti itu, mau melakukan mau mengulanginya lagi, maka wudhu dulu. Sama halnya kalau setelah junub, kemudian mau makan, itu ada kesunahan untuk wudhu terlebih dahulu. Meskipun ya secara itu kan tetap tidak akan makan itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, dan kalaupun wudhu juga tidak ada tidak ada kalau wudhu tidak ada efeknya juga, hadas kecilnya tidak akan hilang, tapi ya tidak masalah. Sebagaimana perempuan yang sedang haid atau nifas, punya kebiasaan setiap belum tidur itu wudhu, maka ya tetap wudhu lah, nggak apa-apa. Tapi niatnya bukan untuk menghilangkan hadas. Niatnya apa? Ya karena memang wudhu itu rutinitas sebelum tidur. Ada perintah wudhu sebelum tidur, ya sudah, lakukan. Gitu. Nah, bukan untuk menghilangkan hadas. Toh wudhu kok mau tidur, itu kan sia-sia juga. Wong tidur itu pembatal wudhu. Tapi ya itulah perintahnya. Gitu. Baik, kemudian yang berikutnya adalah ketika malam Jumat. Ya. Kalau hadis yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang mendatangi istrinya malam Jumat maka seperti membunuh berapa orang Yahudi itu 70
orang Yahudi dan seterusnya gitu ya. Itu hadis dhaif, ya, hadis dhaif. Tapi yang lebih tepat adalah man ightasala yaumal jumu'ati wa ghassala wa baqqara wa ibtakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yahtuha ajru hasanatin siyamiha wa qiyamiha. Bahwasanya barang siapa yang mandi pada hari Jumat atau memandikan jenazah, atau di dalam arti lain ini dimaksudkan memandikan istri. Ya, berarti ini di sini menunjukkan bahwa memang memandikan istri yang telah dijadikan yang menjadikan dia harus mandi. Nah, kurang lebih seperti itu. Wabakaro wabtakaro wadana wastama'a, maka dia akan wakan lahu bikulli khutwatin yahtuha ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Maka dia akan mendapatkan pahala sebesar itu, ya, pahala 1 tahun puasa dan 1 tahun melakukan sholat malam. Nah, para ulama mengatakan kenapa kok disunahkan malam Jumat itu supaya mandinya nggak boros. Karena orang Arab itu kalau mandi ya mungkin hari Jumat aja. Bahkan kalau kayak di Pakistan, di mana-mana itu, di Bangladesh gitu, mandi itu cuma seminggu 2 kali dan seterusnya. Kita aja nih orang Indonesia yang kebanyakan mandinya. Mandi sehari 2 kali itu aneh menurut mereka. Tapi kalau kita mandinya sehari 2 kali. Nah, kenapa kok malam Jumat? Itu supaya sebelum subuh dia sudah bisa mandi, dan ketika dia sudah mandi, include buat hari Jumatnya. Include buat ini mandi selain buat janabah juga untuk hari Jumat, supaya nanti ketika saya Jumatan dalam status orang yang sudah mandi. Kan mandi hari Jumat hukumnya sunnah tuh untuk orang yang hendak mendatangi Jumatan. Nah, udah digabung sekalian supaya enggak boros gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang berikutnya, tentu salah satu adab tidak diceritakan kepada orang lain. Inna min asyarin nasi 'indallahi manzilatan yaumil qiyamah ar-rajulu yufti ila imra'atihi wa tufdi ilaihi tsumma yansyuruhu sirrahu. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah sepasang suami istri yang melakukan jima gitu ya, lantas menyebarkan rahasianya di tengah manusia. Yang si istrinya cerita ke teman-temannya, yang suaminya juga cerita ke teman-temannya dan seterusnya. Nah, tentu cerita di sini maksudnya adalah cerita-cerita yang memang tidak seharusnya diceritakan, gitu. Tidak seharusnya diumbar dan seterusnya. Kenapa? Karena itu kehidupan privasi. Sangat tabu. Ketika hal itu kok diceritakan bisa keluar kepada orang lain, maka ya memungkinkan hal-hal jahat akan terjadi gitu ya. Yang dengar di luar sana kan juga belum tentu orang baik dan seterusnya. Satu, itu menjaga aib, bukan menjaga aib ya, menjaga privasi pasangannya begitu. Kalaupun ada aib, yaitu menjaga aib pasangannya. Yang berikutnya itu juga membuka setan untuk ya ada kesempatan-kesempatan jahat lah di situ. Nah, bisa jadi, oh kok cuma kayak gitu, kalau saya bisa begini dan seterusnya. Nanti kalau ada cerita begitu itu kan lain lagi. Jadi akhirnya berpikiran kemana-mana dan seterusnya dan seterusnya. Maka sangat dilarang untuk menceritakan ini kepada orang lain. Baik, ini adalah 10 adab berjima. Oke, mungkin sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan? Atau kita lanjut dulu? Baik, mungkin lanjut saja Ustaz, karena belum ada yang mau bertanya. Okay. Saya mungkin Ustaz, saya aja Ustaz. Ya. Tadi Ustaz, salah satu adabnya itu adalah berwudu dan mandi. Mandi di sini mandi biasa atau mandi wajib Ustaz? Ya mandi wajib. Ya. Mandi dengan niat wajib saja ya, walaupun nanti akan hilang hadas lagi gitu kan. Baik Ustaz, terima kasih. Oke, cukup ya. Cukup Ustaz. Oke. Ada lagi mungkin? Enggak ya. Kita langsung menuju yang berikutnya. Ini hukum jima. Hukum jima itu apa? Ada yang masyru', ada yang haram. Yang masyru' itu apa? Yang masyru' adalah dalam pernikahan yang sah. Tetapi tidak semua jima di dalam pernikahan yang sah itu kemudian masyru'. Ada yang hukumnya haram. Ya, tapi haramnya bukan karena apa-apa, ya karena kita sudah nikah gitu ya. Karena dia sudah nikah ya maka sudah halal. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu ketika nikah itu yang kemudian haram untuk dijima. Apa saja contohnya? Yang pertama ada yang disepakati, ada yang khilaf. Oke, yang disepakati apa saja? Yaitu ketika istri itu haid atau nifas. Maka ini tidak boleh untuk dijima sama sekali. Nah, haid atau nifas ini harus diketahui oleh baik laki-laki atau perempuan, baik si suami ataupun istri.
Ya. Kenapa? Karena nanti tidak semua darah, tidak semua di saat darah itu berhenti, itu artinya adalah suci. Enggak. Bisa jadi ada darah padahal dia sedang haid. Bisa jadi darahnya berhenti padahal statusnya masih haid. Itu bisa jadi. Maka harus mengetahui suami itu. Dan istri juga jangan, ya harus mengetahui ini, Mas, mohon maaf meskipun saya sudah tidak ada darahnya, tapi ini masih masa haid, maka tidak bisa dulu, jangan dulu, dan seterusnya. Gitu ya. Itu. Jadi ketika haid ataupun nifas, suami ataupun apalagi istri itu wajib mengetahui masalah-masalah haid, salah satunya karena ya dia suami istri, masalah jima dan tidak, kemudian dia punya kewajiban untuk ku anfusakum ahlikum naro, dan masalah haid dan nifas ini sangat erat kaitannya dengan sholat. Kemudian yang berikutnya adalah masalah talak, ya, laki-laki tidak boleh mentalak istrinya ketika dia sedang haid, dan seterusnya. Banyak sekali hal-hal yang harus diketahui oleh seorang suami daripada masalah haid dan nifas ini. Nah, ini haram. Hukumnya diharamkan bagi seorang untuk mendatangi istrinya. Dan ketika dia terlanjur melaksanakannya gitu ya, mendatangi istri ketika istri sedang haid atau nifas, maka ya dosa besar dan disunahkan untuk bersedekah. Disunahkan untuk melakukan kafarot. Kafarotnya berapa gitu ya, saya agak lupa, seperempat dirham, seperempat dinar atau berapa gitu. Ya kurang lebih seperti itu, setengah dinar atau seperempat dinar gitu. Ya antara 500.000 sampai 1 juta lah gitu untuk bersedekah sebagai kafarot. Tapi ya kalaupun tidak nggak apa-apa, hukumnya sunnah saja. Fa'tazilun nisaa fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yadhurna. Maka jauhilah istri-istrimu saat haid. Jauhi di sini adalah jauhi jimaknya, bukan kemudian dijauhi perempuannya. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna, dan jangan mendekati ia sampai ia bersuci. Nah, maka perempuan yang sedang haid dan nifas ini boleh atau tidak dicumbui oleh suami? Boleh, tetapi hanya antara boleh semuanya kecuali surah dan rukbah. Antara surah dan rukbah ini tidak boleh diapa-apain ketika istri ini sedang haid. Di luar itu silahkan melakukan apa yang diinginkan oleh suami ketika haid dan nifas. Kemudian apalagi, yaitu berjima ketika telah dizihar dan sebelum ada kafarot. Zihar itu apa? Nah, walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Dan orang-orang yang menzihar istrinya kemudian mereka menarik perkataannya, maka wajib baginya untuk membebaskan seorang budak sebelum menyentuhnya. Zihar itu apa? Yaitu seorang suami bilang ke istrinya gini. Asalnya, kamu itu sudah seperti punggung ibuku. Maksudnya apa? Kamu, wahai istriku, di mataku itu sudah kayak ibuku sendiri. Bukan untuk memuji, tetapi untuk mengatakan bahwa saya udah nggak nafsu sama kamu sebagaimana saya udah nggak nafsu sama ibuku. Itu zihar namanya. Ya, dengan apapun bentuknya, ya, bahkan saya sama kamu itu sudah sama kayak kakak sendiri, itu juga bisa kena zihar. Dan tidak harus dhohar. Zihar itu punggung. Dhohar itu punggung, tapi tidak harus itu. Intinya itu hanya masalah kiasan, tapi yang paling penting adalah menunjukkan bahwa saya sama kamu itu sudah sama keluarga sendiri, yang saya sudah nggak nafsu lagi sama kamu. Kan kalau sama keluarga kan tidak ada syahwat ya, sama mahram itu kan tidak ada syahwat. Nah ini ibaratnya sama istri sudah seperti itu. Itu dihar namanya. Dan kalau seorang laki-laki kok melakukan itu, maka itu sebuah hal yang sangat berat hukumannya. Tsumma ya'uduna lima qalu, kemudian dia menarik perkataannya, mohon maaf tadi saya kelepasan, tadi saya sangat emosi dan seterusnya. Fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa, maka dia wajib untuk membebaskan budak sebelum mau menyentuh istrinya lagi. Ternyata sekarang lagi marah, dia ngomong begitu. 3 hari lagi pas dia butuh datang minta-minta. Ya, itu tidak boleh dilakukan kecuali si suami sudah melakukan kafarot. Kafarotnya apa? Memerdekakan budak. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, sekarang sudah tidak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa juga, baru bersedekah kepada 60 fakir miskinnya. Sama kayak jima ketika Ramadan lah, kurang lebih seperti itu. Ya, tetapi ini harus urut. Kemudian yang berikutnya, ketika puasa,
atau ketika iktikaf atau ihram. Puasa di sini adalah puasa wajib ya. Suami ngajak istri untuk melakukan seperti itu pas mereka lagi puasa Ramadan, itu seorang istri wajib menolak. Bukan boleh, wajib menolak. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian menggauli mereka sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Itu yang pertama. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka bagi yang melakukan haji janganlah berbuat rafath. Berbuat rafath itu ya berbuat yang katakanlah salah satunya berjima dan seterusnya, berlaku fasik dan bertikai saat haji. Nah, ini jangan melakukan hal itu. Maka ketika ihram, salah satu rukun haji itu kan ihram ya. Baik ihram umroh ataupun ihram haji tidak diperbolehkan untuk melakukan jima. Kalau jima maka nanti akan kena dam. Kemudian yang berikutnya adalah jima dari duburnya. Ini tentu satu perbuatan yang sangat luar biasa diharamkan. Man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi istrinya yang haid atau melalui duburnya atau menjadi dukun ya, au kahinan atau mendatangi dukun, maka ia telah kufur kepada apa yang turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu hal yang sangat diharamkan adalah berjima melalui dubur. Tapi di luar itu silahkan. Di luar itu silahkan. Ya, tidak harus ya kalau sudah nikah pasti akan tahu. Yang nggak boleh pokoknya berjima melalui belakang. Tapi di luar itu silahkan. Baik. Kemudian yang berikutnya yang khilaf ya. Ini boleh atau tidak sebenarnya gitu. Yaitu ketika istri sedang istihadhah. Istihadhah keluar darah sih, tapi ini bukan darah haid karena bukan di masa haid. Kemudian tetap masih keluar darah, maka ini darah istihadhah boleh atau tidak. Ini ada ulama yang mengatakan boleh, ada ulama yang mengatakan tidak. Ada ulama yang mengatakan boleh kalau darahnya sedikit, tidak ketika darahnya banyak, dan seterusnya gitu ya. Ya walaupun biasanya kalau keluar darah ya sangat sulit untuk terjadi seperti itu, biasanya seperti itu. Oke. Ini teman-teman saya yakin pakai headset semua ya, karena pembahasannya seperti ini, jadi takut ketahuan sama orang rumah atau orang sekitar, jadi waduh kalau pakai headset ini gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ulama juga berbeda pendapat terkait suci dari haid tapi belum mandi. Jumhur ulama mengatakan harus sudah mandi dulu. Tetapi mazhab Hanafi itu ada satu kondisi perempuan yang sudah suci dari haid, yang mana dia itu belum mandi sudah boleh dijima, yaitu ketika haidnya itu memang 10 hari lebih. Ya, 10 hari lah. Kalau dia haid kok 10 hari, sudah 10 hari kok belum mandi, maka sudah boleh untuk melaksanakan jima. Tapi kalau haidnya baru 3 hari terus berhenti, maka belum boleh dijima dulu kecuali sudah mandi. Kenapa? Bedanya apa? Karena durasi maksimal haid menurut mazhab Hanafi itu 10 hari. Jadi kalau haid kok berhenti di hari ketiga, bisa jadi setelah itu dia masih haid. Maka sudah nggak boleh untuk dijimai dulu kecuali sudah dipastikan dengan mandi. Meskipun nanti kok ternyata di hari ke-7 kok keluar lagi, ya itu berarti haid lagi gitu kan ya. Oh berarti selama ini masih haid dan seterusnya. Tetapi kalau sudah hari ke-10 kok berhenti, oh berarti sudah tidak akan ada haid lagi setelah ini. Karena masa maksimal haid itu adalah 10 hari menurut mazhab Hanafi. Jadi kebolehan suci dari haid sebelum mandi itu hanya posisi itu saja, dan itu pun hanya di dalam mazhab Hanafi. Nah, oke, itu hukum jima yang diperbolehkan, tetapi ada kondisi-kondisi yang terlarang. Kemudian yang berikutnya, hukumnya haram. Jima yang hukumnya haram itu dua kondisi. Satu bisa dinikahi, dua tidak bisa dinikahi. Yang bisa dinikahi apa? Yaitu wanita atau pria ajnabi yang bukan mahram. Yang mana ini akan terjadi namanya zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah dekati zina karena itu merupakan perbuatan keji dan cara yang sangat buruk. Surat Al-Isra ayat 32. Oke, di sini hanya disebutkan wala taqrabuz zina, tetapi ya tentu ketika mendekati zina saja diharamkan, apalagi zinanya. Ini satu hal yang saya kira sudah sangat maklum. Kemudian yang berikutnya, haram dan tidak bisa dinikahi. Apa? Yang pertama adalah liwat, homoseksual atau sahak atau lesbian. Itu adalah jima yang hukumnya diharamkan. Walaupun kalau perempuan, kalau laki-laki dengan laki-laki itu bisa
bisa dikatakan jima. Tetapi kalau perempuan dengan perempuan itu ada ulama yang mengatakan tidak bisa dikatakan sebagai jima. Kenapa? Karena batasan dari jima itu apa? Jima itu adalah taghyibul hasyafah. Taghyibul hasyafah, yaitu taghyib itu artinya hilang atau tertutupi. Hasyafah itu apa ya? Bahasa ininya ya. Ya, kepalanya lah gitu. Pokoknya kepalanya sudah hilang, itu sudah disebut sebagai jima. Maka ketika terjadi perzinaan, yang disebut zina itu minimal harus pernah masuk, dan itu qadrul hasyafahnya saja. Hasyafah tahu ya? Tadi saya sudah katakan kepalanya. Itu. Tetapi kalau belum terjadi itu, mohon maaf mungkin sudah terlanjang dan seterusnya, sudah bercumbu dan seterusnya, tapi belum sempat untuk taghyibul hasyafah, terjadi peleburan kepala tadi, maka ya tidak bisa dikenai had zina. Tidak bisa dikatakan dia berzina. Dia mesum iya, tapi tidak berzina, sehingga tidak bisa dia dihukum sebagaimana pezina. Berhak dihukum, ya, tapi hanya takzir saja. Wah, ini kalian nggak bener nih gini, tapi kan saya belum sempat. Ya, tapi kan udah mau gitu ya. Itu boleh dihajar, tapi tidak boleh kemudian kok dihukumi sama seperti zina, karena memang bukan zina. Liwat itu bisa. Ketika sudah terjadi seperti itu gitu ya, dan sudah hilang kepalanya kepada si laki-laki yang berikutnya, yang kedua gitu ya, yang sama-sama belok gitu, maka ya itu baru disebut sebagai jima, dan itu haram ya, tidak hanya zina tapi liwat. Nah, baru disitulah bisa apa sih namanya, bisa dihukum. Hukumannya apa? Salah satunya adalah nanti akan dirojam, tapi dari atas. Kalau yang zina muhsan itu kan dirojam tapi dari bawah gitu ya. Tapi kalau ini dari atas. Jadi dia kepalanya ditanam badannya ditanam di tanah, dipukulin dilemparin batu dari atas. Nah, dari gedung tingkat 3 atau tingkat 2 begitu. Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Mengapa kalian melakukan kekejian yang tidak pernah dilakukan seorang pun sebelum kalian? Ya, ini ketika Nabi Lut berdakwah atau berbicara kepada kaumnya, kalian tuh maksiatnya kok kayak gitu sih, gitu. Maksiat yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelum kalian. Bahkan Nabi Lut itu udah kalau memang kalian butuh mohon maaf pelampiasan nafsu, ini anak saya perempuan, silahkan. Itu saja masih pada nggak mau gitu. Malah milihnya sama-sama laki-laki. Ibaratnya ini memang sudah nggak benar gitu. Ma wajadtumuhu ya'mal amala qaumi Lutin faqtulul fa'ili wal maf'uli bihi. Barang siapa yang di antara kalian menemukan orang yang melaksanakan pekerjaan kaum Lut atau homoseksual itu, maka bunuhlah al-fa'il wal maf'ul bih. Fa'il dan maf'ul, pelaku dan yang menjadi objek, ya. Orang yang melakukan dan juga objek dari perlakuan tersebut, itu sama saja. Kemudian yang berikutnya adalah berjima kepada hewan. Mal'unun man ata syai'an minal baha'im. Terlaknatlah orang yang mendatangi sesuatu dari hewan. Kemudian yang berikutnya adalah berjima dengan mahram, kemudian berjima dengan jenazah. Nah, ini adalah hukum daripada jima. Baik. Jam berapa nih? Saya kira cukup sampai di sini saja ya, karena memang sudah hampir jam 6 juga. Sebelum kita tutup, ayo silahkan saya serahkan kepada Arida, mungkin kalau ada pertanyaan dan seterusnya. Oke, baik Ustadz, terima kasih. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau menanyakan nih, nggak usah sungkan-sungkan ya, karena semuanya dalam ranah pelajaran gitu di sini. Halo, izin bertanya Ustadz, boleh? Oke, silakan. Kalau nggak boleh gimana? boleh. Aduh, maaf ya kalau agak ini nggak terlalu hening suaranya. Mau nanya Ustadz terkait tadi yang surat Al-Mujadilah ayat 3 terkait zihar. Mungkin dulu sempat kita bahas ya di awal-awal pertemuan. Cuma mau nanya lagi, kalau misalnya memang ini sudah pernah ditanyakan, mohon maaf sebelumnya. Tapi saya mau nanya terkait itu, kalau misalnya di ayat itu kan disebutkan budak ya. Tapi kalau misalnya di zaman sekarang, konteksnya kan mungkin sudah beda gitu. Nah, kalau misalnya di zaman sekarang nih, apalagi di Indonesia, yang dimaksud budak itu yang gimana Ustadz misalnya?
Ya, untuk masalah budak itu tidak ada sekarang. Sekarang itu sudah tidak ada budak sama sekali di muka bumi ini. Ya setahu saya ya, kayaknya sih sudah nggak ada gitu. Ada itu zaman dulu, dan memang zaman dulu perbudakan itu masih legal, dan Islam datang pun bukan menghapuskan hukum perbudakan, maksudnya tidak terus, oh perbudakan dilarang, tapi Islam hanya bagaimana caranya tidak ada budak lagi, tetapi dengan cara yang benar. Kenapa? Karena memang budak itu salah satu aset. Zaman dulu orang investasi bukan investasi tanah malah laku gitu kan ya. Investasi emas paling, dagang, salah satunya itu harta orang-orang zaman dulu adalah budak. Jadi dia punya budak 500, itu yang diperjualbelikan. Ya kalau tiba-tiba perbudakan dilarang dan dihapus, ya pasti yang tukang budak atau yang apa sih namanya juragan budak ya pasti langsung akan kabur, nggak mau masuk Islam dan akan cenderung memerangi. Kenapa? Bisnisnya akan hancur. Tetapi karena masih dilegalkan secara syariat, meskipun syariat ini sangat mengisyaratkan untuk ya kalau ada budak merdekakan. Bahkan hukuman-hukuman daripada pelanggaran-pelanggaran di Islam itu kan memerdekakan budak dan seterusnya. Dan jangan sampai Islam lagi yang memulai adanya perbudakan. Karena salah satu perbudakan itu adalah ketika peperangan, berperang antara dua bangsa gitu ya, yang satu menang, yang satu kalah. Maka yang kalah itu dari anak-anak dan perempuan dan seterusnya itu bisa dijadikan budak. Tapi untuk konteks budak sendiri saya kira sekarang sudah tidak ada dan tidak bisa. Kafarot daripada memerdekakan budak itu sudah tidak bisa. Yang ada adalah kafarot yang lain. Siap Ustadz, cukup jelas. Terima kasih. Ya. Oke. Ada lagi mungkin? Kok ada iye itu apa itu? Saya mau tanya. Kais ya, silakan Kais. Ya, Bismillah. Suaranya kedengeran kan ya? Jelas. Oke, karena saya dari batch 2, jadi ada materi yang udah ketinggalan. Jadi saya mau tanya materi sebelumnya mungkin. Jadi terkait apa namanya walimah ya. Jadi kan ini suara putus-putus ya? Enggak kok, lancar. Jelas. Oke. Jadi terkait walimah, Ustaz, jadi kan salah satu yang dilarang dalam walimah itu kan ketika yang diundang itu hanya orang kaya dan orang miskin itu tidak diundang. Nah, untuk saya pengen konsultasi terkait teknisnya gitu supaya hal ini nggak terjadi gitu. Sebetulnya kan kalau secara bahasa itu walimah itu kan hidangan ya, hidangan untuk ya hidangan lah, makanan. Nah, sebetulnya batasan ketika kita mengadakan acara pasca gitu, itu mana aja sih yang dikatakan walimah dan mana aja yang dikatakan udah bukan walimah gitu. Karena intinya bagaimana supaya bisa mengatasi hal ini gitu. Maksudnya apakah supaya itu bisa teratasi sebaiknya mengundang katakanlah misalkan kaum duafa atau fakir miskin ke acara walimah atau resepsinya itu, atau misalkan dipisah di hari yang lain santunan anak yatim di panti asuhan gitu, kita bagi-bagi makanan itu juga termasuk supaya walimah kita itu kita nggak bagi makanannya untuk orang kaya doang gitu. Nah, apakah seperti itu juga bisa? Jadi intinya ada tips and trick juga nggak supaya kita bisa menjalankan perintah itu gitu. Nah, yang kedua tadi terkait adab ya, adab dalam suami istri yang tadi lah ya. Nah itu kalau saya baca di salah satu buku fikih tangga, memang kalau untuk yang tadi bahasan berselimut itu lebih ke arah adab dibanding syariat kalau menurut buku yang disebutkan di situ ya. Artinya maksud penulis tersebut bilang seandainya jika memang dibutuhkan untuk supaya tidak bosan atau lebih muncul rasa sayang antar pasangan gitu. Jika memang lebih suka atau bahasanya nggak pakai selimut itu sebetulnya boleh-boleh aja gitu kalau kata penulisnya gitu, karena itu lebih ke arah adab dibandingkan syariat. Artinya ketika tidak berselimut bukan berarti hukumnya haram gitu. Jadi artinya kalau
yang maksud penulisnya kalau yang saya tangkap kalau misalkan bisa pakai selimut lebih baik. Kalau misalkan emang nggak pakai itu nggak masalah. Gitu. Tapi itu jadi gimana Ustaz? Itu aja sih. Ya. Baik. Oke, yang pertama bahwasanya maksud daripada mengundang yang kaya saja dan miskin nggak diundang itu adalah dari orang-orang yang memang kita kenal. Misalnya kita punya teman 10, 3 kaya, 7 miskin. Yang kita undang cuma yang 3, itu salah. Tapi kalau memang kita punya temannya cuma 10 orang dan semuanya kaya, bahkan lebih kaya daripada kita semuanya, terus kita mengundang cuma mereka, ya memang teman kita cuma itu gitu. Atau tetangga lah, katakanlah tetangga. Tetangga katakanlah satu RT ada 40 rumah begitu. Nah, dari 40 itu yang kaya 20, yang tidak kaya 20. Nah, kita pilihin cuma yang kaya-kaya saja berdasarkan kekayaan. Itu yang salah. Nah, tetapi ketika memang kita tinggal di komplek yang elit dan kenalan kita cuma itu-itu saja, dan yang memang nggak punya teman lain yang ini, ya sudah, itu tidak ada pembagian mana yang kaya, mana yang tidak kaya. Jadi ya cukup dengan seperti itu. Nah, kita tidak diwajibkan untuk triknya adalah mengundang duafa yang nggak kita kenal. Ya ngapain kita undang? Tidak ada kewajiban itu untuk mengundang orang lain, itu tidak ada. Kewajiban kita untuk walimah itu hanya sarana untuk kalau orang yang kenal dengan kita itu nanti nggak kaget. Kok sekarang udah punya istri? Oh, kok dia sama perempuan? Wah, berzina. Wah, dia dan seterusnya. Gitu. Jadi untuk mengiklankan bahwa saya udah nikah loh, istri saya yang ini loh. Jadi kalau ketemu saya di jalan kok sama perempuan, yang mana itu istri saya, ya berarti itu nggak apa-apa. Tapi kalau bukan sama istri saya, Anda bisa lapor kepada istri saya, kan gitu. Nah, kurang lebih hanya untuk sekedar seperti itu saja. Maka tidak harus yang seperti itu. Dan walimah gimana? Apakah bisa kalau dipisah harinya dan seterusnya? Nggak apa-apa, asalkan masih belum 3 hari, dia 2 hari. Hari pertama kita walimah, atas namakan walimah dan memang kita niatkan untuk walimah yang ibaratnya pesta, oke. Yang berikutnya adalah santunan, ya masih atas nama walimah juga oke. Itu juga boleh-boleh saja. Ya, tapi kalau sudah 3 hari lebih itu dilarang. Ya, tidak ya, ada yang mengatakan haram dan seterusnya. Itu juga boleh. Oke. Kemudian tadi yang adab ya, adab berjima. Memang ini semuanya yang disebutkan di sini itu rata-rata adalah hukumnya etika saja atau adab. Adab di sini sunnah untuk dikerjakan, sebaiknya dikerjakan. Tapi kalaupun tidak masalah, ya karena memang tadi mungkin butuh satu hal yang lain kali gitu kan ya, atau mungkin ya sesekali gitu dan seterusnya, ya nggak apa-apa juga gitu. Nah, kecuali mungkin yang 1 versus 1 ini ya, meskipun mazhab Hanafi mengatakan boleh itu adab, tetapi ya ada yang mengatakan bahwasanya harus 1 sama 1. Kalau ada 2 lebih itu hukumnya haram. Tapi rata-rata yang ada di 10 adab ini semuanya adalah hukumnya sunnah, boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Ya intinya melakukan sesuai dengan adab itu kan sebuah kesunahan juga. Ya di situ juga ada apa sih namanya perintah agama juga meskipun tidak sampai batasan wajib. Allahu a'lam bishawab. Baik. Mungkin tambahan lagi bisa dipahami ya? Ya Ustaz. Kalau misalkan dalam syariat juga ada nggak sih, misalkan kalau misalkan itu kan waktu atau kondisi tadi yang udah disebutkan. Kalau misalkan tempat itu ada yang dilarang nggak, Ustaz? Kalau sholat aja kan diatur ya, tempatnya yang boleh tempat sholat itu seperti apa. Nah, kalau untuk itu ada nggak aturan seperti itu, Ustaz? Oh, ini kok udah menyiapkan sekali untuk hal itu ya? Nggak apa-apa, Ustaz. Kalau nggak ditanya nanti mau nanya ke siapa, Ustaz? Ya benar, ini di majelis yang tepat sekali gitu kan ya. Mumpung. Benar. Ya, yang nggak boleh di masjid. Itu saja di masjid, tapi di selain itu tidak ada larangan. Bahkan tadi dikatakan bahkan ketika sedang di atas bunuh onta. Maksudnya di atas bunuh onta itu kan kalau onta zaman dulu itu dikasih apa loh, kotak-kotak itu loh. Tenda. Kotak ya kayak tenda gitu kan. Nah, kan orang di situ. Nah, kalau misalkan di situ lagi ontanya lagi jalan kok mau, ibaratnya kalau sekarang mungkin kendaraan dan seterusnya, kalau memang bisa dijamin tidak ketahuan orang, kemudian ya tidak menimbulkan fitnah, tidak bikin orang jadi pengen nguping dan seterusnya ya monggo. Tidak ada aturan harus di mana dan seterusnya. Yang penting bisa menjaga diri dari pandangan orang lain.
Gitu. Oke. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Oke, masih ada. Ya. Kais, tambah lagi Kais. Cukup. Cukup, oke. Ada lagi mungkin teman-teman? Tanya, Ya. Siapa itu yang Zahra. bicara? Ada? Roro. Oh, silakan. Ini Silakan, Ustaz, Mbak. tadi kan untuk yang keluar rumah itu kan nggak boleh tanpa izin suami meskipun suaminya zolim. Nah, kalau kasusnya itu jima, kalau misalkan suaminya tuh zolim, suka KDRT sampai istrinya itu ya luka-luka dan sakit hati istilahnya Ustadz, itu juga tetap nggak boleh menolak ya kalau misalkan diminta jima sama suaminya. Ya, kalau kasusnya seperti itu kan jimaknya ya nggak boleh ditolak kan begitu. Pertama jimaknya nggak boleh ditolak, tetapi itunya bisa di kalau sudah pernah kejadian langsung laporkan bahwa terjadi seperti ini. Ya, lapornya itu bisa lapor ke hakim, itu yang paling tepat gitu ya. Atau kalau enggak ke orang tuanya si laki-laki kalau memang ibaratnya bingung gitu ya mau kemana lagi curhatnya, karena kan dicurhatkan juga ya tidak harus disertakan yang jimaknya sih, mungkin terjadi KDRT-nya ketika jima gitu ya, karena ada beberapa orang yang apa ya kelainannya itu pokoknya sukanya yang nyakitin gitu kan ya, itu kan juga ada kelainan seksual juga yang seperti itu. Nah maka ya udah ceritakan saja bahwa suami saya KDRT dan seterusnya, tapi jangan dibilang konteksnya adalah ketika berjima dan seterusnya. Kenapa kok nggak tahu, pokoknya di seperti itu kan, ini buktinya bekasnya dan seterusnya ya, supaya kalau mau ke hakim langsung ya monggo gitu ya, tetapi ya saya kira sih dibicarakan kekeluargaan saja dulu sama suami dulu kalau bisa, kalau tidak bisa kira-kira siapa pihak dari suami yang bisa diceritain seperti itu dan bisa memberikan solusi. Ya mungkin orang tuanya adalah orang yang paling tepat. Jadi ke ibu mertua dan seterusnya. Ya kan jimaknya itu kan jima gitu. Tetapi kalau KDRT-nya itu kan meskipun dilakukan pada saat itu, nah itu yang kemudian kalau misalkan kok KDRT bisa diancam. Kalau KDRT lagi, oke, berhenti dulu aja. Berarti nggak usah dulu. Gitu. Kalau mau ini, itu misalnya ada persyaratan seperti itu. Ya, kalau mau jima, ayo, tetapi ya jangan KDRT, jangan sambil menyakiti. Tapi kalau pas jima kok menyakiti, oke berhenti. Gitu. Jadi jimanya kan tetap, jima kan bisa dilakukan tanpa itu. Ya. Nah, tetapi kalau memang melakukan hal itu, ya kita bisa minta stop, oke, stop KDRT. Stop KDRT-nya. Kalau nggak mau, ya, kalau memang nggak bisa berjima tanpa KDRT, sudah, berarti stop jimanya karena di situ ada kezaliman. Nah, paling seperti itu. Jadi bisa difahami ya, maksudnya dibedakan antara dua hal ini. Baik. Mau nanya boleh? Ya, tadi kan disebutkan kalau mentalak istri sedang haid kan nggak boleh kan, dilarang. Tapi kalau misalnya itu spontan terus udah terlanjur gitu, tapi saat sedang haid apakah talaknya itu berlaku atau gimana? Apakah berlaku tapi dia nyentuhnya sah atau gimana itu? Ya ini ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwasanya pertama talaknya adalah tidak sah sehingga tidak dihitung satu talak. Ada yang kedua, ini namanya pokoknya talak bid'i. Jadi talak itu ada dua, satu talak bid'ah, dua talak sunnah. Jadi istilah bid'ah sama sunnah itu udah ada dari dulu, tapi dipakainya di dalam masalah talak. Gitu. Talak bid'i. Nah, talak bid'i itu sah atau tidak? Ada yang mengatakan tidak sah dan tidak dihitung. Ada yang mengatakan sah dan dihitung dan wajib untuk dirujuk pada saat itu juga. Dan dia melakukan perbuatan dosa. Yang berikutnya ketiga adalah sah dan tidak wajib dirujuk, gitu kan ya, tapi dia berdosa. Si laki-lakinya ini berdosa. Nah, jadi ada tiga pandangan itu. Insya Allah kita akan bahas lebih lanjut di dalam masalah talak. Oh ya, baik Ustaz. Terima kasih. Ya. Baik. Ustaz, ada pertanyaan dari Faik. Pertanyaannya via chat. Ustadz, izin bertanya via chat terkait hak istri dan suami. Selain hak suami menjadi kewajiban istri, apakah ada kewajiban istri lainnya selain itu? Begitupun untuk kewajiban suami atas istri. Oh, mungkin kewajiban kepada anak, mungkin gitu ya nanti ya.
kewajiban pribadi kayak menjaga sholat, menjaga aurat dan seterusnya itu kan kewajiban pribadi, tapi tidak ada kaitannya dengan pernikahan. Ya ibaratnya mendidik anak dengan benar, katakanlah seperti itu. Terus memberikan hak-haknya anak itu kan bahkan ketika mungkin suaminya sudah tidak ada atau sudah cerai dengan suaminya, tidak dalam status pernikahan, itu kan juga tetap menjadi kewajiban. Sholat dan seterusnya itu tetap menjadi kewajiban tanpa harus ada suami atau setelah ada suami. Jadi saya kira sih ya kewajiban yang memang kaitannya dengan suami istri ya ini. Ada kewajiban baru nggak di luar itu? Ya, contohnya seperti apa? Maksudnya saya juga agak jauh. Tapi intinya kalau yang atas kewajiban atas suami terhadap istri atau kewajiban istri atas kepada suaminya, ya kewajiban atas istri kepada suami itu ya yang tadi kita sebutkan tadi. Ya. Allahu alam di luar itu sepertinya tidak ada, sudah saya sebutkan semuanya. Apa yang dituliskan oleh ulama di kitab-kitab mereka. Di luar itu adalah kewajiban pribadi saja yang ibaratnya kedatang atau kewajibannya itu ya sebelum kewajibannya itu ada bukan karena pernikahan tapi ya karena memang kewajiban itu. Gitu. Kayak misalnya harus mempelajari masalah talak dan seterusnya, itu kewajiban, tetapi kewajibannya adalah umum. Umumnya gimana? Ya sebagaimana kita mau dagang harus tahu ilmu dagang, sebagaimana kita mau nikah ya harus tahu ilmu tentang nikah gitu. Bukan iya sih memang gara-gara nikah, tapi penyebabnya itu karena kita mau melakukan sesuatu. Tidak khusus buat nikah saja. Mungkin gitu kali yang dimaksud sama Kak Ek? Atau ada yang lain mungkin? Gitu ya enggak? Gitu enggak Arida? Sudah terjawab, alhamdulillah. Maksud saya takutnya tadi kan cuma judulnya hak suami dan hak istri. Takutnya ada bagian tertentu yang memang menceritakan atau membahas tentang kewajiban aja gitu. Makanya tadi nanya. Oh, iya. Terus saya ada pertanyaan gini. Kan tadi ini istri itu berkewajiban untuk menjaga amanah, termasuk hartanya sama anak-anaknya. Nah, terkait dengan ini menjaga anak. Nah, sebenarnya itu tuh kalau terkait dengan hubungan suami istri, pembagian kewajibannya laki-laki suami atau istri dalam mendidik anak tuh kayak gimana ya? Ya, oke. Baik, tentu suami dan istri adalah punya kewajiban untuk mendidik anak ya. Tapi yang memang paling ibaratnya apa ya, yang paling dimintai pertanggungjawaban ya qawwamnya, yaitu imamnya si laki-laki. Ya. Laki-laki walaupun meskipun tidak harus si laki-laki ini yang turun tangan sendiri, dia bisa mendelegasikan istrinya. Ya sudah, Mak, kan ibaratnya kamu yang lebih sering di rumah gini kamu pelajari ini ya, itu ya dan seterusnya supaya anak kita tuh gini dan seterusnya gitu. Yaitu menjadi sebuah alternatif juga gitu. Memang tidak ada batasan yang apa ya, yang hitam putih. Oh kalau kayak gini berarti saya sudah memiliki kewajiban, kalau sebelum seperti ini tidak ya, mastata'tum aja. Sebaik-baiknya saja kalian berdua suami istri itu berpartner untuk mendidik, mengkader anak menjadi soldier prajurit-prajuritnya Allah Subhanahu wa taala lah dalam semua bidangnya. Kalau mau keilmuan ya keilmuan, mau sosial ya sosial dan seterusnya. Intinya berpartner, dan memang secara fikih tidak ada kewajiban yang secara hitam putih. Ya, intinya lakukanlah semampunya. Carikan salah satu kewajiban seorang suami itu kepada anak adalah mencarikan ibu yang baik. Itu kewajiban suami. Sebelum menikah itu seorang laki-laki harus memikirkan nanti anak saya kalau ibunya dia itu gimana. Nah itu dari awal sudah punya kewajiban itu. Sehingga ketika sudah nikah, kalau memang dari awal langkahnya sudah tepat, insya Allah ketika menikah pun sudah tidak terlalu banyak harus berkoordinasi, sudah tidak harus terlalu banyak nyetir, tidak harus terlalu banyak mengkoreksi. Kenapa? Karena dari awal sudah, wah ini mah udah gampang, udah bisa jalan sendiri. Nah kurang lebih seperti itu kewajiban suami harus memastikan itu semua, meskipun secara eksekusinya bisa jadi lewat si istri. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Ya. Oke, ada lagi mungkin? Ini yang di sini yang udah nikah siapa aja nih?
Billy ya, mana Billy? Ustadz Akil Billy. yang udah Ustadz. Ya, saya. Ya, Ustaz. Selain Billy siapa? Ini Mbak Konita nih Duyul. ya? Oh ya, Dwiyul. Mbak Nida. Mbak Nida. Nida cuman masih belum masuk ya hari ini ya. Oke, ada lagi mungkin? Sepertinya sudah ya teman-teman. Oke, karena memang tidak ada yang membuka mic lagi, kemungkinan sudah Ustadz. Nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan dicatat saja. Dan mungkin di-share di grup, jadi nanti buat minggu depan ditanyakan kayak gitu, biar ingat. Ya. Oke, mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih atas materinya. Semoga menjadi bekal yang baik untuk kami semua. Amin. Jazakallah Ustadz. Oke teman-teman, kita tutup ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Ya.